billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan jamaah umroh insyaallah. Saya sebut jamaah umroh karena mudah-mudahan kita semua dapat pahala umroh pagi ini. Caranya bagaimana supaya dapat pahala umroh? Selesai sholat subuh, kita duduk sambil berzikir, sambil baca Quran, sambil kajian, majelis ilmu sampai terbit matahari. Itu sebabnya di TV ada imsak, subuh, dan terbit. Ada terbit bukan tidak ada alasannya, karena ada satu ibadah berkaitan dengan setelah terbitnya matahari. Memang tidak langsung sholatnya dikerjakan saat terbit, tunggu beberapa menit, karena sholat saat terbit matahari dilarang. Tunggu beberapa saat, 5-10 menit, kemudian sholat 2 rakaat. Insyaallah imbalannya, balasannya umroh sempurna, 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 tamah, tamah, tamah. Jadi selain jamaah masjid dan jamaah subuh, ini juga jamaah umroh insyaallah. Apalagi umrohnya di bulan Ramadan, begitu ya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membimbing kita melangkah sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat, kemudian di akhirat dipertemukan dengan beliau di surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk tanggal berapa Ramadan? 29 ya. Besok Lebaran. Tanggal 6. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelum-sebelumnya insyaallah. Bapak Ibu hadirin, kalau kita membandingkan dengan saum Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara jumlah memang kita lebih banyak. Karena saum Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya selama 63 tahun, beliau saum hanya 9 kali saja. 9 kali saja dari 63 tahun usia beliau. Kenapa hanya 9 kali? Karena perintah saum turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriyah. Kalau kita baca tafsirnya,
surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kata para ulama tafsir, ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Apa artinya 2 Hijriyah? 2 Hijriyah artinya selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah tidak ada perintah saum di bulan Ramadan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, belum ada perintah saum di bulan Ramadan. 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, baru ada perintah saum di bulan Ramadan. 2 tahun setelah hijrah atau 2 Hijriyah. Berarti usia pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum di bulan Ramadan 55 tahun, kan begitu. Diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Setelah jadi nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 40 ditambah 13, 53 tahun usia Rasulullah ketika meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah. Kemudian 2 tahun setelah hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan saum. Berarti saum pertama kali di bulan Ramadannya Rasul di usia 55 tahun. Tapi usia Rasul bukan patokan dalam menjalankan perintah Allah. Supaya tidak ada yang bilang saya ingin saum ala Nabi nanti di umur 55, dan Nabi oge mulai saum teh di umur 55. Umur Nabi bukan patokan, usia Nabi bukan acuan. Termasuk dalam bab salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akil baligh, apakah sudah sholat? Belum. Usia 20 tahun, apakah Rasulullah sudah sholat? Belum. Usia 30 tahun, apakah Rasulullah sudah sholat? Belum. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Di usia berapa tahun kejadian Isra Mi'raj? 10 tahun setelah jadi Nabi terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Artinya sholat pertama kali 5 waktu dikerjakan Rasul itu di usia 50 tahun. Sekali lagi, usia Nabi bukan acuan dalam menjalankan perintah. Supaya tidak ada yang bilang lah Nabi oge. Kan kita shollu kama ra'aitumuni usolli, dalilnya benar, mengaplikasikannya salah. Salat sebagaimana aku salat. Oh, Rasulullah salatnya di umur 50, abdi oge di umur 50. Dalilnya benar, mengamalkannya juga harus benar. Menikah juga sama, Rasulullah menikah di usia 25, tapi usia 25 bukan patokan untuk menjalankan pernikahan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang paling menarik dari usia ini adalah diangkat jadi nabinya di usia 40 tahun, tapi setelah jadi nabi sudah jadi nabi, belum disuruh saum. Sudah jadi nabi, belum disuruh saum. Kapan disuruh saum Ramadannya? 15 tahun setelah jadi nabi. Jadi nabi usia 40, disuruh saum usia 55. Berarti setelah 15 tahun jadi nabi.
Kita bukan nabi, tapi kita sudah sahur. Dari kapan Pak sahur? Mungkin TK juga sudah dilatih, SD juga sudah tamat dan seterusnya. Tapi nabi bukan manusia biasa. Nabi sudah jadi nabi selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun belum disuruh sahur. Ini yang sangat menarik untuk dicari hikmahnya bagi kita khususnya. Hikmahnya Allah baru memerintahkan saum Ramadan kepada Nabi, kepada Rasul yang ulul azmi setelah 15 tahun. Tidak abong-abong bahasa Indonesianya. Abong-abong mentang jadi Nabi. Karena Anda sekarang sudah jadi Nabi, maka mulai sekarang harus sholat 5 waktu, harus sahur bulan Ramadan, harus haji, harus zakat, harus jihad. Karena Anda Nabi, langsung murulul di hari pertama setelah dilantik menjadi Nabi. Misal Nabi, nggak begitu. Hikmahnya bagi kita, hikmah terbesar mudah-mudahan. Kalau Allah memperlakukan nabinya saja ketika memberi perintah itu secara bertahap, sedikit demi sedikit turun perintah, sedikit demi sedikit turun larangan, bertahap, tadarruj. Seperti itu juga sebaiknya kita kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar kita. Tidak tergesa-gesa mengharapkan kesempurnaan, tidak terburu-buru menginginkan langsung perfect, karena semua bertahap. Al-Quran saja turun kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Larangannya sedikit demi sedikit, perintahnya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sempurna semua perintah setelah 23 tahun kurang lebih. Kalau Allah saja yang mampu dengan kun fayakun, semua orang jadi soleh, dapat hidayah, tapi semua terjadi secara bertahap. Kita sebagai manusia rasanya jauh lebih wajib dalam kesabaran, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa menginginkan orang langsung soleh dalam satu kali pertemuan. Nggak ada. Sekali duduk di majelis ilmu langsung jadi ulama, nggak ada. Sekali nasihat langsung misalnya jadi seorang mufti, nggak ada. Dan dalam proses menuju kesolehan, kesempurnaan, kebaikan, tidak jarang banyak terjadi kekurangan dan kesalahan. Maka poin pertama yang ingin disampaikan adalah tentang menghargai setiap proses, setiap orang yang berikhtiar untuk menuju lebih baik. Karena tidak ada orang yang langsung soleh, langsung baik dalam sehari semalam. Bersegera menjadi baik memang diperintahkan, tapi kesalahan karena semangat sering juga terjadi. Hadirin Bapak Ibu, ada cerita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang masuk masjid dari pintu langsung ruku. Semangat, tidak mau masuk. Imamnya sudah ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ruku. Ada seorang sahabat dari pintu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil ruku nyeruduk ke barisan dan sampai menimbulkan keributan, buru-buru. Selesai sholat, Rasulullah tanya, siapa tadi? Kira-kira kalau kita di posisi yang sama, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita ucapkan? Nggak
giwing ieu teu hafal ieu teh masjid. Geus gede masih kene can ngarti salat teh. Apa yang Rasulullah lakukan sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengapresiasi lalu memberi koreksi. Kalimat pertamanya adalah kalimat penghargaan. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang meluruskan kesalahan. Kata Nabi, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu. Itu yang diapresiasi. Wala ta'ud, dan yang tadi jangan diulangi. Itu koreksi. Apresiasi, koreksi. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu. Kesalahan yang terjadi muncul dari semangatnya yang tidak ingin masbuh, tapi kesalahannya dikoreksi setelah memberikan pujiannya. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Hari ini orang menyebutnya connection before correction, membangun jembatan sebelum mengantarkan pesan. Membangun jembatannya bisa dengan pujian, dengan ya istilah sekarang bahasa cinta begitu, love language. Ada orang yang senang mungkin dengan sentuhan, ada orang yang senang dengan pujian, ada orang yang senang dengan pemberian, ada orang yang senang dengan pelayanan dan seterusnya. Tapi tujuan utamanya adalah membangun jembatan, membuat hati terbuka, telinga terbuka, mau mendengar, setelah itu mengirim pesan. Connection before correction, apresiasi sebelum koreksi, membuka hati sebelum menyampaikan. At-ta'lif qabla at-ta'rif, kata seorang penulis Syekh Jum'ah Amin kalau saya tidak salah. At-ta'lif, mengikat hati, qabla at-ta'rif, sebelum menjelaskan. Ini salah satu hikmah Allah mewajibkan saum kepada Nabi setelah jadi Nabi, tapi baru 15 tahun berikutnya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tapi punten khawatir ada sekat yang tipis antara tergesa-gesa dengan bersegera. Bersegera diperintahkan oleh Allah, tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Khawatir tergesa-gesa dibungkus dengan nama bersegera, atau sebaliknya, bersegera bungkusnya tergesa-gesa, atau sebaliknya antara rileks dengan kedul. Jangan tergesa-gesa, kita harus rileks. Asli nama kedul. Misal ada anak yang usianya sudah di atas akil baligh, tapi masih belum disuruh sholat karena masih kecil, padahal mungkin sudah kelas 5 SD, 10, 11 dan seterusnya. Tenang, kan tidak boleh tergesa-gesa, santai saja. Khawatir ada ya, wala talbisul haqqo bil batil, begitu ya. Kebenaran tapi dikasih baju kebatilan, atau sebaliknya, kebatilan dikasih baju kebenaran. Kapan tergesa-gesa dan kapan bersegera? Salah satunya kalau sudah masuk waktu. Kalau azan maghrib, baru jam segini cerita azan maghrib. Azan maghrib kan jam berapa? Jam 6 lebih 10 misalnya. Kalau azan maghrib jam 6 lebih 10, menyegerakan berbuka itu kapan waktunya? Menyegerakan. Kalau sudah azan langsung buka, itu namanya menyegerakan berbuka. Tapi jangan sampai dalilnya menyegerakan, belum azan sudah buka, dasar Pak Ustaz, karena disegerakan berbuka. Bukan disegerakan itu, tapi tergesa-gesa. Saat sudah masuk waktunya, dikerjakan di awal waktunya, itulah bersegera.
bersegera diperintahkan tergesa-gesa dari syaitan. Jadi Allah menurunkan perintah sesuai dengan momen yang Allah lebih tahu hikmahnya, tempatnya, waktunya, kapan, di mana, dan kepada siapanya. 15 tahun setelah jadi nabi baru turun perintah. Ini pertama yang ingin disampaikan. Yang kedua, hadirin jamaah yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi dan para sahabatnya untuk saum, Allah tidak langsung mewajibkan. Kita bisa lihat dari 183, 184 ada kalimat orang-orang yang tidak mampu maka dia bayar fidyah. Masih pilihan sifatnya. Tidak semuanya harus saum. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian ditutup wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau saum itu lebih baik, karena awal diperintahkan saum masih pilihan, yang kuat saum dan itu lebih baik, yang tidak kuat silahkan fidyah, kasih makan orang. Tapi dengan turunnya ayat 185 perintah saum itu sudah lebih lebih wajib lagi, bukan lagi pilihan fidyah atau saum. Falyasumhu, maka saumlah, bertahap sedikit. Dalam bab salat misalnya, perintah salat fardu turun di tahun ke-10. Tapi sebelum perintah salat fardu ada ajakan perintah untuk salat tahajud, salat qiyam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sebagai bentuk latihan sebelum nanti diwajibkan salat fardu. Sebelum perintah saum Ramadan ada saum. Sebelum perintah Ramadan ada saum, tapi sehari dalam setahun. Asyura dikerjakan sebelum Ramadan. Nah, ini masih poin yang pertama. Poin yang kedua, sebelum Allah memerintahkan saum, ada satu kalimat yang ini jadi tema kita pagi ini, insya Allah. Kita hari ini sampai maghrib insya Allah, jadi sekalian ngabuburit gitu ya. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada satu kata sebelum Allah mewajibkan puasa yang kata ini jadi kunci menjalankan saum di bulan Ramadan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, baru setelah itu kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Amanu, beriman, kutiba, diwajibkan. Ada iman sebelum diwajibkan. Kenapa iman sebelum diwajibkan? Tanpa iman menjalankan kewajiban pasti terasa jadi beban. Tanpa iman beribadah tidak terasa nikmat. Tanpa iman dalam menjalankan perintah Allah pasti tidak akan lezat, enak menjalankannya, karena tidak iman, karena tidak percaya. Ilustrasi saja, contoh misalnya begini, Bapak Ibu, kalau Allah menjanjikan sehari saum di bulan Ramadan, saldo di rekening kita bertambah 100 juta, kurang 500 juta lah. Sehari saum di bulan Ramadan, Allah tambah saldo di rekening 500 juta. 30 hari saum di bulan Ramadan, maka saldo kita akan bertambah. Hari subuh diajar matematik cara rada begitu ya.
500 dikali 30 seberapa? 15. 30 hari di bulan Ramadan kita saum, saldo bertambah 15 miliar. Kira-kira semangat tidak menjalankan saumnya? Siapa yang bakal saum di bulan Ramadan? Kalau dari Allah janjinya adalah la'allakum bungharun, supaya kalian bunghar. Sehari saum 500 juta saldo nambah. Siapa yang akan saum di bulan Ramadan? Saya mungkin panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai para pemburu cuan, kalian saum la'allakum bungharun. Ya Allah, jadikanlah 12 bulan semuanya Ramadan. Aduh. Kenapa? Sebulan 15 kali hitungannya jadi ke sana. Pertanyaannya punten, tolong dijawab dengan jujur. Mana yang lebih membuat semangat menjalankan saum? Selesai Ramadan dapat 15 miliar atau selesai Ramadan jadi orang bertakwa? Atau nggak bohong di masjidnya? Mana yang lebih membuat semangat menjalankan saum? Sehari 500 juta, 30 hari 15 miliar, atau 30 hari jadi orang bertakwa? Mana yang lebih bikin semangat Bapak Ibu? Maksudnya begini, apakah yang membuat semangatnya, apakah nilai takwa itu lebih kurang berharga daripada 15 miliar, begitu maksudnya? Atau memang 15 miliar memang lebih berharga daripada jadi orang bertakwa? Sehingga kalau mun saum tehnya sehari 500 juta, padahal takwa itu kita percaya insya Allah lebih berharga daripada seharinya sekian dan sekian. Sehingga yang dipanggil bukan wahai para pemburu cuan, tapi wahai orang-orang yang beriman, butuh iman dalam menjalankan kewajiban, karena pasti bakal banyak kesulitan. Ini mah contoh lagi punten. Selesai pengajian, misalnya bapak dan ibu diminta untuk datang ke Ciletuh. Ciletuh itu di mana? Sukabumi misalnya. Pak Ustadz, tebih, kalau lihat di Google Maps ini bisa 6-7 jam macet weekend seperti ini. Bapak Ibu yang datang ke Ciletuh, insya Allah setiap orangnya akan dapat beras 1 kintal dan uang cash 500 juta rupiah. Berangkat atau kurang Pak Ustadz? 10 miliar lah begitu. Sampai ke Ciletuh langsung ditransfer 10 miliar. Yang namanya macet, jauh, panas, jadi hilang semuanya. Macet lah lumayan 10 miliar di situ, lah lumayan ayah sakital di situ, dan seterusnya. Kalau percaya. Kalau tidak percaya, bohong Ustaz, berangkat tidak? Kalau nggak percaya nggak berangkat. Tapi karena dipaksa, kudu pokoknya wajib berangkat ke Ciletuh. Karena dipaksa, di perjalanan kita nggak akan menikmati. Ya gitu, bakal dapat 10 miliar di Ciletuh. Nah, itu berangkat, nah sudah dipaksa kumaha. Tidak menikmati perjalanan, macetnya semakin mengeluh, hujannya semakin dan seterusnya. Tapi yang membuat setiap orang menikmati kesulitan dalam perjalanan, dalam melaksanakan kewajiban, dia percaya ada sesuatu yang akan dia dapatkan di ujung perjalanannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga kata Imam An-Nawawi, orang-orang yang beriman dan sampai kepada puncaknya merasakan manisnya iman, halawatul iman. Kata Imam Nawawi bahasanya istildzadut ta'ati wa tahammulul masyaqqati fi mardatillahi.
Dia akan merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap memikul kesulitan selama dia berada dalam jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah cerita, sangat banyak cerita seperti ini. Cerita orang-orang yang sudah merasakan iman itu rasanya manis loh. Bapak Ibu, gula manis, tapi kalau di lidah tidak terasa manisnya, yang bermasalah gulanya atau lidahnya? Lidahnya. Iman itu ada rasa ternyata. Kalau tidak terasa, yang bermasalah imannya atau hatinya? Jangan-jangan kitanya yang sedang sakit dan bermasalah sehingga gak terasa manisnya iman. Di Al-Quran banyak cerita orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita rizki karunia bisa mencicipi merasakan manisnya iman. Di antara kisahnya, ini yang jadi tema kita insya Allah, kisah tukang sihir Fir'aun. Kisah saharat Fir'aun di dalam Al-Quran ada di 4 surat kisah ini. Surat Al-A'raf ada, di surat Toha juga ada, di surat Asy-Syu'ara juga ada. Ya, surat apa lagi sebentar? Surat Al-A'raf, surat Yunus satu lagi. Al-A'raf surat ke-7, Yunus surat ke-10, Toha surat 20, Asy-Syu'ara surat ke-26. Di 4 surat ini Allah cerita tentang tukang sihir yang merasakan manisnya iman. Bukan ulama, bukan. Tukang sihir merasakan manisnya iman. Saya percaya insyaallah jamaah umroh dan jamaah majelis taklim dan jamaah sholat subuh ini tidak ada yang punya latar belakang penyihir insyaallah, gitu ya. Betul kan Pak? Alhamdulillah. Ini tukang sihir. Tukang sihir taubat, merasakan manisnya iman, mati syahid. Seumur hidupnya tukang sihirnya Fir'aun ini baru sujud 1 kali saja. Seumur hidupnya sujud cuma 1 kali. Tapi dalam sujudnya sekali bisa merasakan manisnya iman. Kita sujud sudah berapa kali tidak terhitung. Malaikat punya catatannya, kita sudah lupa berapa kalinya. Mudah-mudahan di sujud yang sekarang begitu, sujud berikutnya kita bisa merasakan manisnya iman seperti manisnya iman yang dirasakan tukang sihir dalam sujudnya. Sekali, seumur hidup cuma sekali. Kisahnya bisa dilihat di surat Al-A'raf, surat yang tadi kita sampaikan. Secara umum insya Allah kisahnya masyhur, kisah dimulai saat Fir'aun mengusulkan untuk mempermalukan Nabi Musa karena dianggap Nabi Musa ini ternyata tukang sihir. Tangannya bisa berubah jadi ular, tangannya dimasukkan ke ketiak diangkat bisa bercahaya, dan seterusnya. Ada 9 mukjizat atau tanda-tanda yang Allah berikan di zaman Nabi Musa. 2 yang nempel ke tubuh Nabi Musa tadi. Tongkatnya bisa jadi. Nah, kemudian Fir'aun memerintahkan semua penduduk Mesir berkumpul di hari fi yaumiz zinah, hari perhiasan, wa ayyuh syaran nasu duha, dan mengumpulkan semua rakyat di waktu duha. Ditonton oleh Fir'aun, diikuti seluruh penduduk Mesir, pertandingan puncak El Clasico kalau dalam bola. Pertandingan puncak antara Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Adu ilmu, adu sihir. Nah, mindsetnya Fir'aun, mukjizat Musa hanyalah
sihir seperti tukang sihir pada umumnya. Datang tukang sihir, datang Nabi Musa, penonton sudah hadir, tiketnya sudah terjual habis, murid kalau ada tiketnya, begitu ya, diundang. Fir'aun duduk di namanya raja ya, di tribun VIP pastinya, very important person. Sebelum pertandingan dimulai, Allah mengabadikan beberapa dialog di antara mereka, antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Ada banyak dialog tentu di lapangan pertandingan, ada obrolan di antara penonton Bani Israel, tapi itu tidak diabadikan oleh Allah. Apa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah yang bisa menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah tidak sembarangan mengabadikan cerita di Al-Quran. Waja'a as-saharatu Fir'aun di surat Al-A'raf ayat 113. Dan datanglah para tukang sihirnya Fir'aun, kemudian mereka berkata, qalu lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami akan mendapatkan upah kalau kami menang melawan Musa? Kata Fir'aun, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Iya, kalian akan dapat upah dan kalian akan jadi orang-orang dekat saya kalau menang melawan Musa. Orang dekat berarti akan mendapat posisi, akan mendapatkan jabatan. Qalu, setelah ada jaminan MOU, kesepakatan sesuai dengan kontrak, menang dapat upah dan jabatan, harta dan tahta, maka mereka merasa tenang dalam bertanding. Kata tukang sihir, ya Musa, imma tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Musa, mau anda dulu yang melemparkan, yang memulai sihir, atau dari kami? Kalau main bola, ini bola di kaki siapa? Di sini atau di sana? Dulu atau kami dulu? Kata Nabi Musa, qala alqu. Bapak Ibu, Allah banyak mengabadikan di dalam Al-Quran qala. Dia berkata, dia berkata, mereka berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata. Bahkan Allah abadikan dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya bagi kita? Kalau Allah saja mau berdialog, ngobrol, qala Allah, qala iblis, qala Allah, qala iblis, kita manusia biasa semoga tidak menutup diri untuk berdialog dengan sesama. Qala Nabi, qala umatnya yang kafir, qala qalu, qala banyak ya. Qala qalu, qala Musa, qala tukang sihir, qala Musa, qala Fir'aun. Musa dengan Fir'aun saja cicet, ada obrolan begitu ya. Maka dialog itu termasuk di antara sunnah kauniyah, termasuk di antara ajaran Al-Quran. Ngobrol, terbuka pintu dialog, tidak menutup pintu untuk berbicara. Qala, kata Nabi Musa, alqu, silahkan kalian lempar dulu. Nabi Musa belakangan, jagoan belakangan. Qala alqu, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Ketika mereka melemparkan tongkat dan talinya, mereka menyulap mata manusia dan membuat banyak orang jadi takut. Mereka datang dengan sihir yang dahsyat, yang menakjubkan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, tugasnya tukang sihir dari dulu sampai akhir zaman itu cuma satu: membuat halusinasi dan ilusi
membuat mata manusia melihat apa yang sebetulnya tidak nyata. Aslinya A, tukang sihir memoles, mata manusia melihatnya jadi B. Tah eta kerjaan tukang sihir dari dulu zaman tidak pernah berubah. Tukang sihir itu membuat mata manusia melihat apa yang tidak sebenarnya. Wastarhabuhum. Manusia aslinya tapi dipoles oleh tukang sihir sehingga penduduk Mesir melihat Fir'aun itu, oh benar Tuhan, iya mah. Tugasnya tukang sihir dari dulu begitu. Sehingga hanya orang yang diselamatkan oleh Allah yang dia bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Doanya insya Allah kita hafal. Allahumma arinal haqqo haqqan. Ya Allah, buatlah kami melihat yang benar itu benar. Wa arinal batila batilan. Dan buatlah kami melihat yang batil itu batil. Jangan sampai yang benar kami lihatnya batil, yang batil kami lihatnya benar. Kalau kita melihatnya sudah tidak sesuai dengan kenyataannya, berarti mata kita sudah tersihir. Kan itu esensi dari sihir adalah memoles, mengeluarkan dari kenyataannya, membuat mata melihat yang tidak sesungguhnya. Sihir. Dan ternyata yang kena dampak bukan hanya para penonton. Nah, sudah waktunya maghrib. Ternyata hadirin jamaah yang Allah muliakan, yang kena dampak, yang terpengaruh dengan sihir mereka itu bukan hanya para penonton. Wastarhabuhum, yang ketakutan bukan hanya penduduk Mesir yang melihat. Bahkan di surat Toha, surat Al-A'raf, di surat Toha kita pindah ke surat yang lain. Allah, kalau di surat Al-A'raf, ini kalau TV begitu ya. Di surat Al-A'raf kameranya itu ke penonton. Para penonton ketakutan dengan sihirnya. Di surat Toha kameranya itu ke Nabi Musa. Seperti pertandingan bola kan ada banyak kameranya. Ada banyak kamera. Kalau di surat Al-A'raf Allah itu menyorot spotlightnya itu ke penonton. Wastarhabuhum, para penonton ketakutan. Tapi di surat Al-A'raf kita nggak tahu hari Nabi Musa kumaha. Oh, pindah ke kamera di surat Toha. Di surat Toha Allah menyorot Nabi Musa. Di surat Toha kata Allah di ayat ke-66, qala balqu, kata Nabi Musa, silahkan kalian mulai lemparkan tongkat. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa. Yukhayyalu, Nabi Musanya berkhayal seakan-akan tongkat dan tali itu merayap cepat lantaran sihir mereka. Kalau di surat Toha yang terpengaruh dengan sihirnya itu para penonton, kalau di surat Al-A'raf yang tersihirnya itu penonton, kalau di surat Toha Nabi Musanya sendiri terpengaruh, berkhayal, berilusi, berhalusinasi. Kok bisa gerak? Nabi padahal. Nabi bisa terpengaruh? Bisa, namanya juga manusia. Justru karena Nabi terpengaruh, maka kita belajar bagaimana supaya terlindung dari sihir. Nah, kalau kita membaca tafsir turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas ini juga berkaitan dengan dampak sihir kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kita melindungi diri dari efek-efek sihir tadi.
Aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Di ayat ke-67 sampai Allah menceritakan, Pak, Bu, kalau kamera manusia itu cuma bisa nyorot badannya saja, tapi kalau kamera Allah itu tembus sampai ke isi hati. Penonton dan tukang sihir tidak tahu apa sih isi hatinya Nabi Musa saat melihat sihir tadi. Nabi Musa tampilannya tenang, tapi di dirinya menggebek. Apa nggebek bahasa Indonesianya? Menggebek, bergetar. Di ayat ke-67 Allah sorot isi hatinya Nabi Musa. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa di dalam dirinya, di dalam hatinya merasa gentar, khifah, takut, tapi dalam hati, tidak terekspresikan di wajah atau di badan, misalnya jadi ngarempot, jadi gitu. Kalau begitu kan mentalnya begitu ya, bakal membahagiakan Fir'aun. Wah, lihat Musanya mundur, Musanya ketakutan. Dan Bani Israel, apalagi yang beriman kepada Nabi Musa, juga bisa ngedown begitu. Allah tahu isi hatinya, walaupun Nabi Musa tidak menampilkan ke wajahnya. Inilah keindahan cerita Al-Quran. Tukang sihirnya saja nggak tahu perasaan Musa, kita yang nggak nonton tahu isi hatinya. Kenapa kita tahu? Karena Allah yang ngasih tahu. Kalau bukan Allah yang ngasih tahu, kita nggak akan tahu. Singkat cerita, Allah kemudian menenangkan, langsung berbicara kepada Nabi Musa. Qulna, kami berfirman, la takhaf, innaka antal a'la. Ini kalau bahasa sekarang, Allah menjapri Nabi Musa. Kan Nabi Musa di tengah lapangan. Saat Allah berfirman, yang bisa dengar siapa? Nabi Musa saja. Jangan takut wahai Musa, karena engkau sebenarnya lebih tinggi, lebih datang WA. Karena japri masuknya ke HP saya saja, begitu. Padahal saya di tengah bapak dan ibu. Mirip-mirip lah konsepnya begitu, walaupun jauh lebih canggih konsep wahyu itu. Di japri Nabi Musa, dibisikkan, diajak bicara, ditenangkan Allah. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminik. Lemparkan yang ada di tangan kanan. Tongkatnya dilempar. Talqaf ma sana'u. Maka tongkatnya berubah menjadi ular, dan ularnya menelan apa yang mereka perbuat. Ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Yang mereka perbuat adalah sihir dan tipu dayanya, dan tidak akan menang tipu daya tukang sihir. Lalu, nah ini cerita tentang manisnya iman. Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Pilihan redaksinya ini yang istimewa, Bapak Ibu. Kalau sujud sebetulnya dengan kalimat fasjudu misalnya, itu selesai. Seperti sujudnya malaikat ke Nabi Adam, redaksinya sajadu. Tapi saat tukang sihir sujud, Allah tidak hanya menggunakan kata fasajadu, ulqiya. Ulqiya itu dari kata al, melempar. Tukang sihir melemparkan dirinya kemudian sujud. Seolah sujudnya tukang sihir itu tidak seperti sujudnya kita ketika sholat yang pelan-pelan, lututnya dulu, kemudian tangan, kemudian baru kepala. Ulqikan diri seperti yang buru-buru langsung ingin sujud. Dan mereka tersungkur dalam sujud. Dalam sujudnya mereka kemudian berkata,
Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Sekali sujudnya, sekali menyatakan imannya. Setelah mereka jadi tukang sihir yang melawan Nabi Musa. Yang dilawan bukan manusia biasa, Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Tapi sekali sujud, sekali iman. Lihat apa yang mereka dapatkan. Fir'aun yang nonton, yang merasa dipermalukan, marah dan mengancam. Qala, kata Fir'aun, amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Kata Fir'aun, ini bayangkan ya, moment of silence saat tukang sihirnya sujud. Kan pasti penonton juga kaget. Tukang sihir bisa mengubah tongkat jadi ular, orang sudah ketakutan. Dan mereka lebih kaget lagi saat sihirnya ditelan oleh ular Nabi Musa. Wah, ilmunya lebih dahsyat lagi. Dan momen paling dahsyat saat tukang sihirnya sujud. Bayangkan keheningan lapangan yang tadinya ribu. Wah, tiba-tiba tukang sihirnya sujud. Kami beriman. Di tengah keheningan lapangan, Fir'aun bicara. Amantum lahu qabla an azana laku. Menurut ayah ikhwana sedikit tilawah. Suaranya Fir'aun benar menggelegar. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Menurut ayah gitu nanti. Kata Fir'aun, apakah kalian beriman kepada Musa padahal saya belum kasih izin? Kebayang deg-degannya Bani Israel, penduduk Mesir melihat Fir'aun marah di depan publik. Marahnya luar biasa karena setelah peristiwa ini, kejadian berikutnya adalah Nabi Musa pergi dari Mesir dengan Bani Israel. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya akan potong tangan dan kaki kalian, ke tukang sihir, dengan bersilangan. Dan saya akan menyalib kalian di pohon kurma, dan kalian akan tahu siapa yang lebih keras siksanya, siapa yang lebih pedih siksanya. Pak, Bu, baru sujud sekali langsung diancam hukuman mati. Kira-kira kalau ini kita, apa jawabannya? Saya habisi Anda, saya bunuh Anda, saya, dan seterusnya. Ini tukang sihir sujudnya baru sekali, kita sujudnya sudah berkali-kali. Kira-kira apa jawaban kita kalau ada kalimat seperti ini? Karena kalimat seperti ini di dalam Al-Quran diabadikan bukan sekedar untuk cerita, tapi kisah seperti ini diabadikan karena akan berulang terus lama-lamanya. Kira-kira apa jawaban kita, Bapak Ibu? Bukan jawaban di dalam masjid ya, jawaban di luar masjid ini. Dan di dalam masjid apapun yang terjadi, ikhlas karena Allah. Kita mah di masjid. Ini mau buat di luar masjid jawabannya. La uqatti'anna, saya habisi kamu, saya bangkrutkan kamu, saya macam-macam. Jawaban tukang sihir yang sudah taubat, yang sudah insaf, yang sudah hijrah, yang sudah beriman, Allah abadikan. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Wahai Fir'aun, kami tidak akan memprioritaskan Anda lagi di atas bukti dan mukjizat yang sudah nyata yang telah kami lihat.
Walladzi fatarana, dan kami akan memprioritaskan Tuhan yang telah menciptakan kami. Pak Bayar, bagaimana perasaan Fir'aun mendapat kata-kata seperti ini ditonton penduduk Mesir. Fir'aun ngancem, tapi tidak down mentalnya tukang sihir. Kata mereka, mulai sekarang kami tidak akan memprioritaskan dan memprioritaskan Anda lagi. Kami akan memprioritaskan Tuhan kami yang telah menciptakan kami. Kami akan mengutamakan mukjizat yang telah nyata di hadapan kami. Ini di ayat ke-72 surah Thaha. Faqdi ma anta qadin. Wahai Fir'aun, putuskanlah apapun yang hendak kau putuskan. Silakan. Mau bunuh kami, silakan. Silakan putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya engkau wahai Fir'aun hanya dapat memutuskan segala perkara di kehidupan dunia ini saja. Anda raja Mesirnya bebas, terserah Anda. Tapi kalau kami harus kufur kepada Musa, kami tidak akan lagi percaya kepada engkau sebagai Tuhan. Tuhan sebenarnya adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan perbuatan sihir yang telah kami pelajari. Bapak Ibu hadirin jemaah yang Allah muliakan, mereka dapat ampunan dari Allah harus hilang tangan dan kaki. Mereka harus hilang nyawa, disalib, digantung di pohon kurma, kemudian Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Kita tidak harus kehilangan tangan dan kaki. Cerita ini bukan ajakan untuk kehilangan anggota badan, bukan. Tapi cerita ini tentang ada orang yang siap mendapatkan ampunan dari Allah dengan harga yang harus dibayar adalah nyawa. Dengan harga yang harus dibayar, darah keluar dari tubuhnya. Kita punten saum insya Allah jadi ampunan dosa. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita tarawih jadi ampunan dosa. Mudah-mudahan pegel-pegelnya sedikit, cangkel-cangkelnya sedikit saat sholat tarawih kita niatkan, ya Allah, kalau tukang sihir hilang kaki diampuni dosa, saya masih punya kaki dan cangkel hungkul, ampunilah dosa dengan pegel dan cangkelnya ini. Ya Allah, karena sudah dapat cerita tukang sihir ini, mulai malam ini di Masjid Al-Hidayah tarawihnya akan seperti di Masjidil Haram. Setuju Bapak Ibu? Berarti tidak nampak cerita tukang sihir. Tukang sihir mah harus kehilangan kaki diampuni dosanya. Kita mah punya kaki ngancang ke hungkul, ngantunduh hungkul. Mudah-mudahan jadi ampunan dosa. Mudah-mudahan makin cangkel, makin banyak dosa yang diampuni. Jadi mulai malam ini insya Allah tarawihnya sampai jam 10. Setuju? Ada kudu jadi andai cerita hari ini dari awal. Maksudnya supaya tidak ada naon ya komplain begitu. Ada panjang sedikit Pak Ustadz teh baca, aduh tong panjang teuing atuh da. Kisah tukang sihir mudah-mudahan
jadi penguat kita. Karena imanlah yang menguatkan ketika kehilangan anggota badan. Imanlah imanlah yang meneguhkan saat mereka harus mendapatkan ampunan dosa dengan cara tadi, darahnya menetes keluar dan seterusnya. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi tentang bertahap, berproses, tidak tergesa-gesa. Poin yang kedua, imanlah yang menguatkan dalam menjalankan ibadah. Imanlah yang menguatkan dalam menjalankan kewajiban. Modal dalam ibadah bukan hanya kekuatan fisik. Ada orang yang fisiknya kuat, tapi belum tentu kuat diajak ibadah. Belum tentu. Ada orang yang kakinya bisa sampai ke puncak gunung, bisa hiking naik ke atas gunung, tapi yang kuat naik ke atas gunung belum tentu kuat diajak berdiri sholat malam sampai dan seterusnya. Ada orang yang kuat mengangkat dumbbell dan barbel sampai puluhan ratusan kilo, tapi belum tentu otot tangannya juga kuat untuk mengangkat selimut saat dipanggil untuk sholat subuh. Karena ibadah modalnya bukan kekuatan fisik. Fisik lemah, iman kuat, ibadah jalan. Fisik kuat, imannya belum kuat, imannya sedang turun, ibadah pasti berat. Jadi insya Allah yang menguatkan kita dalam saum adalah keyakinan kita, keimanan kita. Yang membuat kita kuat dalam tarawih juga keimanan kita. Sebetulnya ada poin yang ketiga, tapi ada hadiah yang mau dibagikan. Poin yang ketiga itu tentang, singkat saja mungkin, apa sih definisi dan karakter kalau kita sudah beriman? Saat Rasulullah ditanya iman, jawabannya 6 rukun iman yang kita tahu. Iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke kitab, iman ke Rasul, iman ke hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Dari 6 rukun iman ini masing-masing ada outputnya, hasil. Apa output dari iman kepada Allah? Ikhlas. Apa hasil dari iman kepada malaikat? Diawasi, merasa diawasi. Apa iman kepada kitab hasilnya? Punya pegangan, punya pedoman, punya panduan. Apa hasil dari iman kepada Rasul? Dia punya contoh. Siapa sih yang harus saya contoh? Teladan. Apa hasil dari iman ke hari akhir? Tujuan hidup saya itu apa sih? Orientasi dalam hidup saya itu apa sih? Apa hasil dari iman kepada qada dan qadar? Positif dengan kehidupan, keikhlasan, pengawasan, pegangan, teladan, tujuan, positif dengan kehidupan. Itulah 6 sifat orang yang beriman. Jadi saat Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, maknanya wahai orang yang kalau beramalnya ikhlas, yang kalau beramal merasa dicatat malaikat, yang kalau beramal pegangannya itu Quran, yang kalau beramal nyontohnya ke Rasulullah, yang kalau beramal tujuannya untuk hidup di akhirat, bekal akhirat, yang kalau beramal dia selalu positif apapun yang terjadi. Keikhlasan, pengawasan, pegangan, teladan, tujuan, dan positif dengan kehidupan. Ini mungkin 3 hal yang disampaikan di kajian Ahad subuh ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua, insyaallah. Ini teh bagaimana membagikan 3 bukunya? Oh enggak, saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz. Insyaallah pada pagi ini kita sudah mendengarkan kajian yang sangat-sangat berarti, bermakna, yang sangat mendalam. Jadi kalau di baju bukan bajunya tujuannya, tapi apa fungsi baju. Nah ini tadi itu. Jadi fungsi baju, jangan dilihat bajunya saja, bajunya bisa warna-warni, tapi apa tujuan di baju. Nah seperti itulah.
Jadi isi yang dilihat dari apa cerita tadi itu semuanya adalah mengandung makna dan kehidupan kita. Baik, tadi ada 3 buku ini ya. Buku ketertiban, silakan Ustaz. Ya, mungkin nanti Ustaz yang menilai jawabannya. Mangga. Maaf Bapak, silakan. Ya, tidak jauh dari apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ustaz dari Udayan. Ya, mungkin dari salah satu di antaranya adalah tadi ya, 3 poin tentang kisah yang disampaikan pada pagi ini. Insya Allah Bapak-bapak, Ibu juga sudah menangkapnya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah ya, apa hikmah dari Saul bukan dari awal kenabian? Ulangi, apa hikmah perintah Saul bukan dari awal kenabian? Maka saya hikmahnya dari sudah disebutkan tadi oleh Ustaz. Ayo, Saul dulu. Apa hikmah? Ya. Ya, silakan Pak Haji Maman. Nah, ini ada juri. Saya mencoba menjawab bahwa untuk menjadi baik itu berproses. Tidak di awal sudah baik, tapi ada proses untuk menjadi baik. Masya Allah, betul. Ini mah karena jawabannya bagus, tiba-tiba juga. Tiga-tiganya sama. Mangga. Jadi sebagai penghargaan saja. Masya Allah, siap. Ya, kecil tidak besar. Ini sebagai bukti penghargaan saja. Sekarang dari Ibu, ada Ibu dari ada Ibu. Ya, silakan Ibu. Nah, mungkin memberi pertanyaan silakan. Mangga. Sebutkan tiga atau seberapa? Genap lah. Sebutkan 6 sifat orang yang beriman yang percaya dengan 6 rukun iman tadi. Iya. 6 dari 6. Genap 6. 6 dari rukun yang 6. Iya. 6 sifat. Dan itu kan rukun iman itu 6 dan output hasil orang yang beriman itu kalau beriman kepada Allah maka dia akan ikhlas. Kemudian kalau ke malaikat merasa diawasi, kalau ke kita jadi kita punya pedoman. Kemudian kalau ke Rasul kita jadi punya teladan dan contoh. Kalau iman ke hari akhir jadi kita mempunyai orientasi hidup, dan kalau dan wadah kita jadi memiliki kehidupan yang positif. Masya Allah. Kurang 100. Ini saya bingung mau ngasih yang amalan di malam dan hari Jumat atau subuh, apa yang diperoleh. Ayolah. Iya, satu lagi. Satu lagi. Tadinya mau nanya jam berapa maghrib sekarang. Di usia berapa tahun Rasulullah saum Ramadan pertama kali? Oke, udah. Di usia 55 tahun. Masya Allah, betul. Sekarang sama-sama usia 16 tahun. Oh gitu. Sampai akil balik. Masya Allah. Alhamdulillah bisa dia ini untuk dan segala yang sudah disampaikannya adalah sudah menjadi Ustaz, tadi ada usulan dari ibu-ibu nanti kali kita bicaranya yang terlalu cepat, jadi dia tidak bisa menulisnya. Oh, siap. Karena udah mini-mini jadi nggak bisa cepat. Nanti saya ditonton lagi di YouTube, apa namanya? Boleh di subrek dan di subscribe. Iya, ini bukan untuk dicatat. Bukan untuk dicatat, tapi direkam ya. Direkam di otaknya gitu kan, makanya jadi kalau catatan itu hanya untuk mengikat saja supaya tidak lupa. Jadi mau catatan silakan, tidak dicatat juga silakan. Iya. Baik Bapak Ibu dan Bapak di Ramadan yang berkah ini, Ramadan yang agung ini, di pagi ini kita dapat pelajaran yang begitu sangat banyak, begitu sangat berarti sekali. Ya,
ya mudah-mudahan kita bisa mengambilnya, mengamalkannya dan juga kita mendakwakannya. Ya, jadi jangan malu untuk mendakwakan seperti tadi yang memang itu didakwakan ikhlas, ya, dan merasa diawasi dan seterusnya itu didakwakan, Pak. Ya, walaupun hanya ke anak, ke istri, walaupun kepada orang-orang terdekat kita dakwahkan, karena selain daripada untuk kita amalkan juga kita harus menyampaikan. Mungkin ini baru-baru kita mendapatkannya, umpamanya baru mendengar bahwa walaupun iman itu hanya iman pada Allah dan seterusnya. Betul, itu semuanya juga masih begitu, dan itu tidak salah saja, karena memang hadisnya begitu Rasulullah ditanya mal iman, ya Rasul menceritakan yang 5 itu tadi, mal Islam yang 6 tadi, tapi maknanya itulah yang mungkin ada yang baru mendengar, ada yang baru tahu, ada yang juga udah mengingat kembali yang sudah tahu tapi lupa, gitu. Nah itu, jadi tinggal kitanya mendakwahkannya. Baik, terima kasih Ustaz Kang Abe yang pada pagi luar biasa, sehingga sambutan jamaah juga insya Allah luar biasa, dan insya Allah menjadi ilmu, jadi amal buat kita semua. Baik, akhirnya ada pertemuan tapi juga harus ada perpisahan karena memang dibatasi oleh waktunya, dan Ustaz juga mungkin ada kegiatan yang lain, jadi ya cukupkan sampai di sini. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali, dan insya Allah Ustaz mungkin nanti beberapa hari lagi tarawih juga Ustaz. Siap. Kalau bisa disambung lagi kan. Baik, terima kasih, dan kita tutup bersama pertemuan ini dengan membaca istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.